Halo Sobat Warin dimanapun berada, kembali dengan saya wartawan Injil untuk Indonesia. Mengabarkan Injil yang asli, Injil atau kabar gembira, kabar baik yang asli dari Allah. Allah yaitu Yahweh. Yahweh adalah Allah atau God-nya Yesus. Injil yang asli itu berasal dari Yahweh melalui perantaraan Yesus Kristus utusannya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang apakah betul Yesus versi guru-guru pengajar Trinitas adalah Yesus yang tertulis di Alkitab? Sekali lagi, apakah betul Yesus yang diajarkan guru-guru pengajar Trinitas adalah Yesus yang tertulis di Alkitab? Ya. Guru-guru pengajar Trinitas mengajarkan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang Trinitas yang menjelma jadi manusia. Apakah ini ada di Alkitab? Jawabannya, ya betul. Yesus versi guru-guru pengajar Trinitas, ya, seperti Deki Nggada, Stephen Tong, Ezra Soru, Muriwali Matalu, dan lain-lainnya, adalah Yesus yang tertulis di Alkitab. Sekali lagi ya, Yesus versi Trinitas yang adalah pribadi kedua dari Allah yang Maha Kuasa yang menjadi manusia itu, adalah Yesus yang tertulis di Alkitab. Di mana ayatnya? Perhatikan baik-baik dengan teliti. Ayatnya ada di sini. Surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ya, Sobat Warin, perhatikan baik-baik. Inilah Yesus yang diajarkan oleh guru-guru pengajar Trinitas. Jadi ada di Alkitab, ada. Yesusnya orang-orang Trinitas itu ada di Alkitab, Mas Bro. Ini baca ya ayatnya. 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada Injil yang lain, ada roh yang lain, juga ada Yesus yang lain daripada yang telah diberitakan oleh para rasul. Ya. Jadi Yesus versi ajaran guru-guru pengajar Trinitas seperti Pak Deki Nggadas, Muriwali Matalu, Ezra Soru, dan kawan-kawannya itu adalah Yesus yang lain dari yang diberitakan oleh para rasul. Inilah Yesus versi Trinitas. Di mana ayatnya 2 Korintus 11 ayat 4. Jadi artinya Yesus versi guru-guru pengajar Trinitas itu menggenapi 2 Korintus 11 ayat 4. Yaitu mereka guru-guru pengajar Trinitas itu memberitakan Yesus yang lain. Lainnya bagaimana? Lain daripada yang diberitakan para rasul. Sekali lagi, lainnya di mana? Beda dengan yang diberitakan oleh para rasul. Nah, Yesus yang diberitakan para rasul jelas, very clear ya, adalah Yesus yang adalah utusan dari Allah atau God, yaitu Yahweh. Misalkan Rasul Yohanes menuliskan di Yohanes 3 ayat 16-17 ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ayat 17, Allah mengutus anaknya. Nah, jadi Yesus versi para rasul atau Yesus yang diberitakan para rasul adalah Yesus yang diutus oleh Allah. Allah mengutus Yesus. Tetapi Yesus yang lain yang diajarkan oleh guru-guru pengajar Trinitas adalah Yesus yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Ya. Jadi berbeda. Para rasul mengatakan Allah mengutus Yesus. Tetapi guru-guru pengajar Trinitas mengajarkan Yesus yang lain daripada yang diberitakan para rasul, yaitu Yesus yang adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas yang menjelma menjadi manusia. Beda sekali ya. Nah, jadi jelas sekali lagi guru-guru pengajar Trinitas menggenapi 2 Korintus 11 ayat 4 ini.
Yaitu mereka memberitakan Yesus yang lain. Injil kabar gembira yang mereka beritakan juga Injil yang lain. Roh yang mereka miliki juga roh yang lain. Yesusnya lain, Injilnya beda. Injil mereka beritakan adalah Yesus itu adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Sedangkan Injil atau kabar berita gembira yang dikabarkan oleh para rasul adalah Allah mengirim utusannya, memberikan anaknya. Ini berbeda sekali. Injilnya berbeda, Yesusnya pun berbeda. Jadi sobat-sobat Warin, jelas sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus yang diberitakan oleh guru-guru pengajar Trinitas ada tertulis di Alkitab. Tertulisnya di mana? Di sini. 2 Korintus 11 ayat 4, yaitu sebagai Yesus yang lain daripada yang diberitakan oleh para rasul. Clear ya? Very clear ya. Sekali lagi, Yesus yang diberitakan guru-guru pengajar Trinitas yang mengatakan Yesus adalah pribadi kedua dari Allah yang 3 pribadi itu. Yesus ini pribadi keduanya yang menjelma jadi manusia. Inilah Yesus yang lain daripada yang diberitakan para rasul. Ya, para rasul itu disebut apostol bahasa Inggris, maka ajarannya disebut apostolik atau rasuli. Ya. Jadi ajaran yang apostolik atau yang rasuli mengajarkan bahwa Yesus adalah utusan dari Allah. Atau Allah mengutus Yesus. Tapi ajaran dari yang lainnya, yang tidak apostolik, yang tidak rasuli, memberitakan Yesus yang lain. Salah satunya adalah Yesus yang versinya Trinitas, yaitu Yesus yang ada pribadi kedua dari Allah yang maha kuasa, yang menjelma, mak gluduk masuk di rahimnya Maria jadi bayi. Inilah Yesus yang lain. Yesus yang di dalam, kalau kita mengutip 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan nanti akan ada ajaran yang mengajarkan dongeng dan orang lebih suka membuka telinganya dari kebenaran, ditutup terus dibuka kepada dongeng. Jadi Yesus yang diajarkan oleh guru-guru pengajar Trinitas adalah Yesus yang lain yang juga bisa disebut sebagai Yesus dongeng ya. Ini Yesus versi dongeng. Allah yang maha kuasa menjelma menjadi manusia. Oh, bumi kelap-kelip. Oh, salah ya. Langit kelap-kelip, bumi gonjang-ganjing. Gusti Allah yang maha kuasa menjelma menjadi manusia, makhluk, masuk ke rahim ke perutnya Maria, pura-pura jadi bayi, ngeprank manusia, kemudian lahir. Inilah Yesus hasil karya dongeng manusia yang tidak sesuai dengan ajaran Injil yang sejati, yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi dan para rasul. Demikianlah sobat-sobat Warin. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Mari kita jadikan Injil yang benar, Injil yang sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Injil adalah kabar gembira, kabar baik. Beritakanlah kabar baik yang persis seperti yang tertulis di Alkitab. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus juga jangan melampaui yang ada tertulis di Alkitab. Yesus dikatakan hamba Allah, beritakanlah Yesus sebagai hamba Allah. Yesus disebut sebagai utusan Allah, beritakanlah Yesus sebagai utusan Allah. Yesus disebut sebagai anak Allah yang mulia, beritakan dia Yesus sebagai anak Allah. Yesus disebut sebagai, namanya adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13, namanya adalah firman Allah. Beritakanlah Yesus sebagai firman Allah, firmannya Allah. Apalagi Yesus disebut sebagai guru yang agung, beritakanlah Yesus sebagai guru. Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda atau sebagai anak dombanya Allah, beritakanlah apa adanya. Tetapi jangan melampaui yang ada tertulis. Gimana ayatnya? 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang ada tertulis. Amsal 36, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap penipu. Ya, baik sobat-sobat Warin. Demikian dari Wartawan Injil untuk Indonesia. Salam sejahtera.